Nah, saya akan share dulu. Oke, kita kenalan dulu ya. Jadi mata kuliah kita manajemen strategi pendidikan. Nah, apa yang akan kita eh, bahas selama semester ini, nanti kita akan dapat gambaran gitu ya. Namun untuk karena ini pertama kali ketemu, saya kira kita perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Yus Firdaus. Saya terlibat di beberapa perusahaan dan saat ini sebagai Ketua Yayasan Islam Seyesu dan dosen pasca sarjana di UNIS yang hari ini jadi fasilitator belajar dari teman-teman semua. Baik, saya perlu juga tahu teman-teman sekalian ya. Jadi kan kalau memperkenalkan diri dalam satu persatu mungkin nggak bisa. Jadi saya mohon tuliskan di kolom chat nama lengkap, kemudian instansi pekerjaan atau pekerjaannya, kemudian domisilinya, kemudian program studi S1-nya apa, dan perguruan tingginya di mana gitu, perguruan tinggi S1-nya. Nah, ini penting bagi saya supaya materinya itu akan menyesuaikan. Karena saya ada satu kelas, ya. Saya ada satu kelas di administrasi publik, tapi ternyata yang betul-betul linear dari administrasi publik S1-nya ke S2-nya itu hanya beberapa. Jadi oleh karena itu materinya saya eh, sesuaikan dan penjelasan-penjelasannya disesuaikan dengan latar belakang masing-masingnya. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ditulis nama lengkapnya, kemudian instansi atau pekerjaannya, domisilinya di mana, program studi S1-nya apa, kemudian perguruan tinggi S1-nya di mana. Silakan di kolom chat aja, kolom chat. Oke, sudah ada beberapa yang masuk. Yang sudah terbaca ini ada Pak Wiji Widiarso, dia guru SD dari Bandung, dari PGSD. Oke. Kemudian ada Pak Syarif, guru dari Cikarang. Ada Pak Mujibullah, PGSD. Oke. Ada Pak Anwar Istanto, ada Pak Abdul Syahid. Wah, ada yang jauh nih dari Banjarmasin. Dari psikologi. Kemudian ada dari Serang, Pak Taufik. Ada Bu Megawati dari Medan, dari Riau.
Baik. Ada Rosemary dari Pekanbaru, ada Soekarni, oke, saya baca ini mayoritas guru ya. Ada dari Riau juga. Ada Pak Muhammad Komarudin. Wah, ini dari Papua ya. Ini mungkin yang paling jauh nih, Pak Komarudin. Muhammad Komarudin. Guru juga. Ada yang dari Cirebon. Ya, wah seru nih ya, dari seluruh Indonesia hadir nih. Nah, kita banyak silaturahim dengan dari seluruh daerah kayaknya ini ya. Masih ada 73 pesan yang belum dibaca. Luar biasa. Baik, dari rata-rata yang saya baca ya, saya nggak baca semua karena banyak sekali. Jadi yang hadir ini 135 orang, lebih dari 130 orang, dan nggak mungkin saya bacakan itu. Tapi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Baik, eh, mata kuliah kita adalah manajemen strategi pendidikan. Ya, saya kira sesuai dengan banyakkan profesi Bapak Ibu ya, profesi teman-teman. Jadi dari yang saya baca sebagian besar guru atau pendidik. Jadi ya saya kira tepat ya kita mempelajari ini. Nah, namun karena yang kita pelajari adalah manajemen strategik sebetulnya, dan manajemen strategik itu luas sekali ya, cakupannya sebetulnya luas sekali. Tetapi dalam mata kuliah ini kita akan fokuskan manajemen strategik yang berhubungan dengan uh, profesi kita, ya profesi saya mungkin dan juga sebagian besar Bapak Ibu sebagai guru atau pendidik atau yang berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, supaya nanti pemahamannya utuh, jadi pada kesempatan pertemuan yang pertama ini, yang saya ingin jelaskan adalah mengenai manajemen strategik secara umum dulu. Ya, supaya kita bisa memahami itu. Ya, karena manajemen strategik ini bisa diterapkan di dalam bidang apapun. Ya. Tidak hanya di dalam pendidikan, tetapi juga biasanya itu di organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang biasanya yang menerapkan manajemen strategik ini. Nah, seperti apa itu? Seperti apa itu makhluk manajemen strategik itu? Gitu ya. Ya, supaya kita bisa dapat gambaran dan nanti kita akan bisa terapkan di dunia pendidikan.
Nah, oleh karena itu kan mata kuliahnya juga namanya manajemen strategi pendidikan. Ya. Baik, nah saya akan mulai dengan, oh ya, sebentar. Untuk kuliah kita kan pakai Zoom ya, karena kita nggak bisa interaksi offline, nggak bisa interaksi offline. Maka ada dua model. Yang pertama seperti ini, kita lewat Zoom, tatap muka lewat Zoom, kita saling bertatap muka. Tapi ada satu lagi yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu, satu untuk melengkapi aja. Jadi saya akan berikan link nanti, mungkin melalui admin, link untuk masuk ke Google Classroom. Google Classroom. Nanti saya akan berikan linknya. Nah, untuk apa itu Google Classroom? Google Classroom itu supaya kita berinteraksi nanti lewat tulisan. Kemudian kalau ada tugas, itu di-upload-nya itu lewat Google Classroom. Ya, tugas-tugas. Ya, tugas-tugas itu di-upload-nya lewat Google Classroom itu. Kita bisa berinteraksi di situ. Kita juga bisa berdiskusi di luar jadwal tatap muka. Ya. Saya kira itu penting buat kita semua. Jadi yang biasa saya selenggarakan perkuliahan itu ada tiga sebetulnya. Yang pertama lewat Zoom atau lewat Google Meet atau apapun gitu ya, bisa bertatap muka seperti ini. Kemudian kemudian tambah juga dengan Google Classroom untuk upload tugas-tugas, ya, untuk berdiskusi gitu ya, itu bisa juga di situ. Dan tatap muka offline itu yang memungkinkan kalau misalnya di apa yang lokasinya dekat dengan kampus. Baik, nanti saya akan share mungkin ya melalui admin linknya supaya Bapak Ibu bisa masuk ke dalam Google Classroom itu. Baik, Bapak Ibu, saya akan share materinya untuk hari ini. Baik, nah sebentar. Sebentar ya Pak, saya ada masalah sedikit. Saya stop share dulu. Oke, oke, mohon maaf. Saya share sekarang. Nah, sudah tampil, mohon input. Sudah, Pak. Oke. Baik, baik. Baik.
Nah, ini saya sampaikan dulu instrumen penilaiannya. Instrumen penilaiannya. Jadi ada yang kita sebut dengan evaluasi kegiatan terstruktur. Ada yang satu dan kedua. Yang ke satu itu diberikannya nanti selama periode sebelum UTS. Jadi itu bisa berupa tugas latihan atau makalah atau tugas-tugas lain, gitu ya. Itu bobotnya 12,5% dari keseluruhan penilaiannya. Kemudian ada EKT2 atau evaluasi kegiatan struktur yang kedua, itu sama isinya tugas latihan, entah apapun itu ya, nanti tugas berupa tugas, bisa berupa makalah, itu bisa berupa tugas-tugas lain, itu diberikannya nanti EKT2 itu pada masa setelah UTS sampai sebelum UAS, ujian akhir semester. Nah, ini kemudian ada UTS, ujian tengah semester itu materi kuliah dari kuliah yang pertama sampai materi kuliah sebelum UTS. Itu bobot nilainya 25%. Kemudian ada UAS, ujian akhir semester. Itu materi kuliah dari yang pertama. Jadi bukan dari setelah UTS, tetapi dari materi kuliah yang pertama sampai ke sebelum UAS. Nah, ini panjang banget nih. Jadi mata kuliah keseluruhan. Oleh karena itu bobot nilainya 50%. Nah, nanti nilai akhirnya tinggal dijumlahkan aja persentasenya dan setiap cara evaluasinya itu. Nah, jadi nilai akhir adalah total dari keseluruhan. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada absensi ya. Jadi absensi juga mempengaruhi mempengaruhi penilaian. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai penilaian? Baik Pak, mau tanya Pak, berarti nanti untuk tugas di-upload ke Google Classroom ya Pak Dokter ya? Ya, karena tugas itu kan nggak mungkin didektekan di sini ya. Itu di Google Classroom akan lebih baik, kita akan bisa berinteraksi di situ. Ya, tugas itu biasanya diuploadnya di Google Classroom itu kan ada laman tugas, ada tugas ya. Lalu tugas itu diberikan di situ dan Bapak Ibu nanti menguploadnya di halaman itu gitu. Ya, di halaman tugas itu. Ya, Jadi berarti ya. bentuknya bentuk soft file ya Pak Dokter. Ini Muhammad Ali dari Kota Bekasi. Oh ya, Pak Muhammad Ali. Iya Pak, jadi di Google itu ada fasilitas namanya Google Classroom. Jadi Google Classroom itu jadi seperti apa ya? Google itu membuat satu sistem, jadi seperti kita belajar di kelas gitu. Seperti belajar di kelas. Cuma bedanya kita nggak bertatap muka seperti ini. Kita nggak bertatap muka di kelas, nggak bertatap muka lewat kamera seperti ini. Tapi kita bisa berinteraksi, kita bisa berdiskusi di situ, lalu dosen atau guru itu bisa memberikan tugas di situ, bisa memberikan materi juga. Jadi untuk misalnya kita kan waktunya terbatas ya, untuk kita kan terbatas untuk perkuliahan misalnya tatap muka, lalu kemudian ada materi yang ada untuk melengkapi gitu, itu bisa dilengkapi nanti di Google Classroom-nya. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau di situ teks, jadi bisa berupa teks, ada kalau misalnya ada link video atau apa nanti bisa diakses di situ. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal lewat link aja yang saya akan berikan ke admin, nanti mungkin akan disebarkan. Saya belum buat kelasnya, Google Classroom-nya. Kalau udah sebetulnya bisa di-share di sini. Tapi nanti menyusul aja saya kira. Jadi itu Pak. Jadi itu seperti di kelas aja, cuma itu fasilitas dari Google. Fasilitas dari Google. Ada lagi yang mau Izin ditanya? tanya Bapak. Angga silakan. Andi. Saya Indistio dari Depok, Pak. Terima kasih Ya, untuk kesempatannya.
yang ingin saya tanyakan adalah masalah makalah, apakah nanti mahasiswa itu ditugaskan juga untuk presentasi di kelas Zoom seperti ini, atau semua materi itu dari Bapak dosen? Terima kasih. Ya, baik. Makalah itu option, jadi tugasnya bisa makalah, bisa juga yang lain ya tugas. Jadi yang namanya evaluasi kegiatan terstruktur itu bisa itu gabungan dari nilai, misalnya nilai makalah, terus kemudian ada tugas lain itu nanti digabung, ya itu jadi satu nilai aja EKT gitu. Ya. Jadi bisa macam-macam. Nah, tadi saya belum sampaikan bahwa model perkuliahan kita selain Bapak Ibu mendengarkan atau menyimak kuliah dari saya, kita juga akan berdiskusi. Jadi kita akan berdiskusi kelompok ya, kita nanti bisa dibagi-bagi kelompok kemudian berdiskusi. Hasil diskusinya itu nanti disampaikan di floor yang seperti ini gitu. Ya, hasil diskusinya supaya kita bisa itu akan lebih baik dalam kita memahami materi-materi atau topik-topik yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Gitu. Ada lagi? Ya Pak, makasih Pak. Ya, enggak. Aduh, Pak Hafiz. Pak Hafiz ya benar. Saya Pak Hafiz dari Kabupaten Bekasi Pak, mau bertanya. Untuk selanjutnya alangkah lebih baiknya hanya sekedar usul saja. Materi-materi ini diberikan terlebih dahulu agar kita punya persiapan Pak ke depannya. Jadi kita dibaca-baca dulu nih materinya yang itu, kemudian nanti baru diberikan arahan dari Bapak. Selanjutnya mengenai nilai tadi, bersinggungan dengan nilai, apakah kita nih mengerjakannya selain melalui Google Classroom, melalui aplikasi lain, misalnya seperti sekarang sudah ada Google Drive apa gitu Pak, melalui link dikirimkan ke Bapak gitu. Ya. Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada banyak cara ya, ada banyak metode. Saya kira di Google Drive juga bisa dengan link ya, dengan file yang di-share gitu, itu bisa saja. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi kehadiran Bapak di Google Classroom itu penting, Pak. Jadi supaya materi itu kita nggak bisa langsung Bapak akses, kita bareng-bareng akses itu. Ya, bisa bersama-sama akses di situ dan kita bisa saling berdiskusi juga di situ. Saya kira itu ya Pak ya. Ada atau satu lagi deh kalau ada yang mau bertanya mengenai sistem kuliahan. Izin Pak. Izin Pak. Siapa Pak Syarif nih? Syarif ya Pak. Iya, enggak Pak Syarif, silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayat dari Cikarang, Bekasi Pak. Untuk mengenai tugas Pak, apakah ada misalnya seperti kami ada diferensiasi ya, artinya seperti Bapak yang tadi sampaikan tugasnya misalnya makalah. Apakah kami boleh menyajikannya dengan yang lain Pak? Misalnya tidak dengan makalah tapi dengan infografis atau bahkan video yang diunggah di YouTube yang berhubungan dengan tugas dari Bapak. Jadi tidak harus makalah gitu Pak. Apakah bisa itu Pak? Saya kira kan tadi saya bilang bahwa makalah itu option. Bisa makalah, bisa yang lain tugasnya itu. Ya, kalau yang di kelas lain tuh ada yang saya berikan tugas itu, dia membuat PowerPoint dari topik-topik yang dipilih gitu. Nah, kemudian mereka menjelaskan dengan PowerPoint gitu tentang topik-topik tertentu, sehingga kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Ya, sekarang kan fungsi dosen itu kan bukan satu-satunya sumber ilmu, ya. Dosen atau guru itu kan sekarang bukan satu-satunya sumber ilmu gitu. Jadi sumber ilmu bisa didapat di mana-mana. Oleh karena itu peran dosen atau guru itu kan lebih banyak sebagai fasilitator sekarang. Gitu. Ya. Baik, saya kira itu nanti pertanyaannya sambil jalan ya, supaya materinya bisa
ya bisa terbahas. Kira sudah tampil ya. Nah, apa sih tujuan umum dari mata kuliah kita ini? Nah, tujuan umumnya itu supaya kita semua, Bapak Ibu, memiliki wawasan dan kemampuan dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Ya. Tapi kan jenjang pendidikan itu sangat bervariasi ya, bervariatif, ya, variatif. Jadi saya kira mungkin yang sifatnya umum tetapi berhubungan dengan pendidikan gitu. Nah, itu tujuan umumnya. Nah, kemudian tujuan khususnya ya nanti Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep dan model manajemen strategis pendidikan, kemudian mampu menganalisis lingkungan internal dan eksternal dari organisasi pendidikan, mampu merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi pendidikan. Tujuan khususnya itu ya. Kemudian yang keempat, mampu menyusun rencana strategik pendidikan dan mampu mengimplementasikan strategi pendidikan dan mampu mengevaluasi efektivitas strategi pendidikan. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa mencakup nih selama semester ini ya, karena ya mudah-mudahan bisa kita bahas semuanya. Nah, karena saya lihat tadi kan sepintas Bapak Ibu ada yang basicnya manajemen, ada yang basicnya psikologi, ada yang lain-lain gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan tidak khusus mengenai manajemen strategik pendidikan dulu gitu. Tetapi saya akan memberikan pengantar manajemen strategi supaya kita bisa memahami dari awal apa itu manajemen strategi itu. Karena kan tadi yang saya sampaikan bahwa manajemen strategi ini bisa diterapkan di mana-mana, di bidang apapun. Nah, salah satunya adalah bidang yang di pendidikan itu. Baik, jadi materi kita adalah pengantar manajemen strategik dulu, ya supaya nanti baru berikutnya kita akan menerapkan ini di dalam lingkup pendidikan. Nah, kemudian kan muncul mungkin ada pertanyaan, apakah manajemen strategik itu? Apa sih itu manajemen strategik itu? Apa sih makhluknya ini manajemen strategik ini? Kenapa kita mesti pelajari itu? Ya. Apa yang kita mesti pahami di dalam manajemen strategi itu? Ya, manajemen strategik atau di dalam bahasa Inggris itu strategic management. Di dalam buku-buku bahasa Indonesia itu atau dalam tulisan-tulisan teman-teman kita ya para pakar dari Indonesia itu mengganti manajemen strategik itu padanannya dengan ada yang menulis dengan manajemen strategi, ada yang menulisnya dengan manajemen strategis, ada yang manajemen strategik. Ya manapun itu sama, kita anggap sama aja. Ya, kalau itu padanan dari kata strategic management. Nah, untuk memahami ini, coba kita lihat. Kita coba baca beberapa pengertian dari strategic management ini. Yang pertama dari David. Dari David dalam bukunya The Strategic Management Concept and Application. Dia mengatakan bahwa manajemen strategik itu adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan strategis organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, di dalam pernyataan ini ada yang dituliskan dengan huruf merah. Nah, ini adalah kata-kata
kata-kata kuncinya, yaitu merumuskan, menerapkan, mengevaluasi, dan ada satu jangka panjang. Nah, ini kata kunci dari apa yang disampaikan oleh David. Nah, kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Peirce dan Robinson. Ini beliau ini terkenal, dia ahli manajemen strategik. Di dalam buku Strategic Management Theory and Cases, mereka mengatakan bahwa manajemen strategik itu adalah perencanaan skala besar dan jangka panjang. Jadi perencanaan skala besar dan jangka panjang yang memungkinkan organisasi untuk berinteraksi secara efektif dalam produksi dan mengoptimal. Nah, itu ada kata-kata yang ditulis dengan tulisan merah, perencanaan skala besar. Ya, skala besar dan jangka panjang. Ya, jangka panjang. Itu adalah kata-kata kuncinya. Nah, kemudian yang ketiga, ini dari Pak Bambang Haryadi di bukunya Manajemen Strategik. Menurut beliau, manajemen strategik itu adalah proses sistematis yang dilakukan manajemen untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi dengan tujuan mewujudkan visi dan misi organisasi. Ya, jadi kata kuncinya adalah merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi untuk mewujudkan visi dan misi. Nah, visi dan misi ini mestinya pakai tulisan merah juga, karena itu sangat berhubungan dengan strategic management. Baik, kemudian ada Gregory Dees di dalam bukunya itu The Meaning of Social Entrepreneurship. Manajemen strategik adalah kombinasi dari 3 kegiatan. Yang pertama, analisis strategi, perumusan strategi. Analisis strategi, kemudian merumuskan strategi, dan mengimplementasikan strategi. Itu kata-kata kuncinya yang diulang-ulang ya, seperti yang pendapat-pendapat yang lain. Oke, kita lihat satu lagi dari Duke dan Jaff, Strategic Management and Business Policy. Jadi menurut mereka ini, manajemen strategik adalah proses yang berkelanjutan dan terpadu gitu, untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi-strategi. Jadi ya, pakai tulisan merah itu merumuskan, menerapkan, mengevaluasi. Lagi-lagi ya, itu diulang-ulang seperti itu. Yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, teman-teman sekalian, dari definisi-definisi itu, kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa manajemen strategik itu adalah satu proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai aktivitas. Apa aja aktivitasnya? Yang pertama adalah menganalisis lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa lingkungan internal, bisa lingkungan eksternal. Jadi dianalisis apa yang ada di dalam organisasi bisa mempengaruhi organisasi. Kemudian aktivitas yang lain adalah menetapkan tujuan dan visi organisasi. Jadi ketika kita menetapkan visi dan misi organisasi, itu adalah pekerjaan manajemen strategik. Manajemen strategik, bukan manajemen yang biasa, yang umum. Nah, kemudian pengembangan strategi untuk mencapai tujuan organisasi.
Nah, kemudian implementasi strategi yang dikembangkan, karena yang pertama kan dianalisis, kemudian ditetapkan, kemudian dikembangkan strateginya, kemudian gimana cara kemudian mengimplementasikan strategi itu. Ya, strategi yang setelah kita kembangkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi, ya, dan bagaimana mengendalikan strategi untuk memastikan bahwa strategi itu berjalan sesuai dengan rencana. Nah, saya kira dari uraian-uraian yang singkat yang barusan itu, dari beberapa definisi, beberapa pendapat para ahli itu, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen strategik itu sangat penting bagi suatu organisasi, seperti organisasi lingkungan kita ya, organisasi pendidikan gitu ya, itu sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Jadi tadi kan ada beberapa definisi disebutkan, ada kata kuncinya jangka panjang. Jadi manajemen strategik ini bagaimana menerapkan tujuan jangka panjang untuk mencapai tujuan jangka panjang itu. Nah, dengan menerapkan manajemen strategik yang efektif, organisasi itu dapat meningkatkan kinerjanya, menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan nilai-nilai organisasi. Oke, saya lanjutin dulu sedikit. Nih, kita ngomongin manajemen strategik atau strategic management. Nah, kita kan mungkin juga pernah di kuliah sebelumnya atau di kuliah kelas lain gitu ya, kelas Bapak Ibu yang lain, atau mungkin waktu S1 pernah belajar manajemen. Nah, apa nih persamaan perbedaannya antara manajemen dan strategic management, supaya kita bisa tahu kenapa kita mesti membahas mengenai manajemen strategi atau strategic management ini. Nah, kita lihat di sini ini dia. Ini adalah perbedaan. Kita lihat dulu persamaannya ya. Ini perbedaan. Baik manajemen atau manajemen strategik itu sama-sama punya fokus untuk capai tujuan organisasi. Jadi fokusnya sama sebetulnya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sebelum kita lihat perbedaannya, kita lihat persamaannya apa aja sih sebetulnya persamaan. Yang pertama adalah baik manajemen maupun manajemen strategik itu dia punya tujuan, memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, tujuan ini biasanya kan bisa dirumuskan dalam tujuan jangka pendek atau mungkin tujuan dan juga tujuan jangka panjang. Nah, itu persamaan yang pertama. Yang kedua, persamaan antara manajemen dan manajemen strategik itu membutuhkan perencanaan. Baik manajemen maupun manajemen strategik itu membutuhkan perencanaan untuk mencapai tujuannya. Nah, sesuai dengan kaidah membuat perencanaan itu kan harus terukur, harus terarah dan dapat dicapai. Ya, harus dapat dicapai. Nah, kemudian sama-sama membutuhkan implementasi. Jadi kalau kita bikin perencanaan, nggak diimplementasikan, ya nggak mungkin kita bisa mencapai tujuan organisasi. Jadi sama-sama membutuhkan implementasi. Jadi baik manajemen maupun manajemen strategik itu, dia membutuhkan implementasi untuk mencapai tujuannya. Jadi perlu dilakuin gitu. Jadi bukan cuma dibikin rencana, kemudian jadi wacana aja, tetapi nggak dirumuskan bagaimana mengimplementasikannya, maka nggak akan sampai tujuan itu. Nah, implementasi ini ya perlu dilakukan dengan efisien, tentu saja ya, dengan efektif dan efisien. Ya, biasanya kita kenal ya dalam teori itu ada 3E, efektif, efisien, dan ekonomis. Ya, tapi yang syukur-syukur bisa ketiganya, 3E itu kita bisa capai. Ya. Tapi yang penting adalah efektif dan efisien.
Nah, kemudian sama-sama membutuhkan kontrol dan evaluasi. Jadi mesti dievaluasi, gitu. Mesti dikontrol. Baik manajemen maupun manajemen strategik itu butuh kontrol dan evaluasi. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa tujuan itu sudah tercapai. Gitu. Apa yang diimplementasikan itu efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuannya, bisa mencapai tujuannya. Nah, nanti kita akan bahas tersendiri mengenai evaluasi ini, bagaimana melakukan pengawasan gitu ya. Nah, yang jelas bahwa kontrol dan evaluasi ini perlu dilakukan secara berkala dan sistematik. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Ya, perbedaannya. Perbedaannya bisa teman-teman lihat di slide itu. Jadi perbedaan antara manajemen strategik dan manajemen strategik. Jadi tadi seperti yang tadi sudah disampaikan persamaannya. Jadi walaupun memiliki beberapa persamaan, tetapi manajemen dan manajemen strategik itu punya beberapa perbedaan yang mendasar banget. Gitu. Perbedaannya mendasar. Nah, beberapa perbedaannya adalah yang pertama pada aspek apa? Aspek fokus. Ya, fokus. Di dalam manajemen, fokusnya itu pada operasi sehari-hari dari organisasi, kegiatan organisasi sehari-hari. Jadi di situ aja. Jadi apa namanya? Pada kegiatan yang hari-hari gitu, harian gitu. Tetapi fokus dari manajemen strategik itu arah jangka panjangnya. Gitu. Manajemen strategik itu fokusnya pada arah jangka panjang dari organisasi itu. Jadi kita dalam manajemen strategik itu bukan hal hari-hari yang kita temui, tetapi bagaimana 5 tahun lagi, bagaimana 10 tahun lagi. Gitu. Jadi fokusnya itu ke jangka panjangnya, itu dalam aspek fokusnya. Nah, kemudian di dalam aspek jangka waktu, ya jangka waktu. Tadi kan disebutkan di dalam beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, itu disebutkan ada kata jangka panjang. Gitu. Nah, itu manajemen strategik itu memang berfokus pada waktu yang panjang, pada jangka panjang. Gitu. Nah, sedangkan kalau manajemen itu jangka pendek aja, ya gimana setahun, 2 tahun gitu. Tetapi untuk manajemen strategik itu jangka waktunya itu panjang gitu. Bisa misalnya orang bikin rencana induk pengembangan, misalnya RIP gitu ya, misalnya di sekolah atau di kampus bikin rencana induk pengembangan gitu, itu kan berpikirnya bukan besok atau sebulan atau setahun, gitu. Tetapi itu dalam jangka panjang, 5 tahun dalam rencana induk itu. Nah, itu adalah pekerjaan manajemen strategik. Itu dalam hal jangka waktu, dalam aspek jangka waktu. Nah, kemudian atau tingkat pengambilan keputusan, kalau di dalam manajemen itu semua tingkatan. Jadi pada level bawah dia bisa mengambil keputusan. Ya middle apa namanya? Di tengah-tengah sampai ke bawah itu boleh mengambil keputusan, diberikan keputusan-keputusan ya boleh mengambil keputusan. Tetapi manajemen strategik itu yang memutuskan adalah manajemen puncak. Manajemen puncak. Kalau di perusahaan itu direktur, ya direktur. Dia yang memutuskan, yang pengambil keputusannya dia. Karena apa? Karena berhubungan dengan tujuan organisasi jangka panjang. Ya. Maka itu tidak bisa dilakukan keputusan itu di level bawah gitu atau sampai ke menengah gitu. Jadi umumnya itu di tingkat manajemen, tingkat atasnya.
Nah, itu di dalam aspek tingkat pengambilan keputusan. Nah, kemudian di dalam lingkupnya, kalau manajemen itu berfokus pada fungsi-fungsi dalam organisasi saja, gitu, ya, dalam organisasi aja, tetapi manajemen strategik berfokus pada seluruh organisasi. Ya, kalau manajemen itu mungkin pada level kan Aku arah ke rumah nih, kita makan bubur setan langsung di. Oke. Nah, kalau di dalam lingkupnya, kalau manajemen strategik itu seluruh organisasi, ya, keseluruhan. Ya, kalau di manajemen bisa segmental gitu, segmen-segmen gitu ya. Tetapi di manajemen strategik itu pada keseluruhan. Nah, kemudian kompleksitasnya. Kalau manajemen itu ya manajemen yang apa namanya yang ada yang menyebut itu manajemen yang tradisional gitu. Itu relatif lebih sederhana gitu ya, kompleksitasnya mudah dimengerti. Tetapi kalau manajemen strategis itu lebih kompleks dan butuh pemikiran-pemikiran strategik. Maka biasanya yang tergabung di situ di manajemen yang membahas strategi itu karena perlu pemikiran-pemikiran strategik, mungkin perlu juga ada opini-opini dari ahli. Gitu, ya. Nah, kemudian dalam hal keterlibatan stakeholder, kalau di manajemen itu internal saja, tetapi kalau di manajemen strategik itu internal dan eksternal. Nah, ya Bapak Ibu, itu yang berhubungan dengan manajemen strategik, ya perbedaannya antara manajemen dan manajemen strategik. Saya kira dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini bukan berarti apa namanya kesimpulannya itu kan bukan berarti mana yang lebih baik, manajemen atau manajemen strategik, bukan itu pilihannya, bukan kita harus memilih gitu. Tetapi proses manajemen yang tradisional juga kita tetap laksanakan itu manajemen. Jadi ini dua konsep yang saling terkait. Jadi kita nggak bisa apa namanya mendikotomikan itu bahwa ini yang penting manajemen strategik berarti ya manajemen udah nggak perlu lagi, bukan begitu. Kan kita juga perlu memantau kegiatan sehari-hari kan. Kita perlu apa namanya sehari-hari itu ditangani oleh manajemen. Tetapi kita juga perlu berpikir maju ke depan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bagaimana misalnya kalau dalam pendidikan ya. Kita berpikirnya apa yang akan terjadi pada pendidikan misalnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Karena kita tahu kan bahwa kalau misalnya sistem pendidikan kita anggap dalam tanda kutip masih belum sempurna, masih belum benar misalnya. Kalau misalnya kita anggap hari ini pendidikan sudah benar, jalannya sudah benar, sepakat bahwa ini yang kita mau jalanin, itu hasilnya baru ketahuan nanti 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, setelah kita tetapkan bahwa sistem pendidikan itu sudah benar. Dan itu dijalani dulu kan, gitu. Nah, oleh karena itu penting, saya kira kita sepakat bahwa manajemen dan manajemen strategik ini satu konsep yang terkait dua-duanya. Manajemen berfokus pada operasi sehari-hari dari organisasi, sedangkan manajemen strategik itu fokusnya arah jangka panjang organisasi, jauh ke depan, belasan tahun, puluhan tahun. Itu kita baru sampai itu ya mengenai
perbedaannya, persamaan dan perbedaannya. Saya kira saya lanjutin dulu sedikit ya. Saya lanjutin dulu sedikit. Oke, sekarang kita lihat. Tadi kita udah ada gambaran seperti apa manajemen itu, seperti apa itu manajemen strategik itu. Ya. Nah, tentunya manajemen strategik itu kan ada tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan manajemen strategik sebetulnya adalah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi kita nggak berpikir jangka pendek, tapi jangka panjang. Itu tujuannya itu, mencapai tujuan jangka panjang. Bagaimana membuat untuk mencapai tujuan jangka panjang itu? Apa yang kita mau lakukan? Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan jangka panjang, itu dicapai dengan yang pertama membuat dan melaksanakan strategi yang efektif. Strategi yang efektif adalah strategi yang bisa membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang efisien dan efektif. Itu dua kata kunci. Dua kata kunci adalah bahwa tujuan itu harus dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Dicapai dengan itu. Kemudian yang kedua, dicapai dengan meningkatkan kinerja organisasi. Jadi untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang itu, kita mesti tingkatkan kinerja organisasi. Nah, itu mesti kita ukur kinerjanya, ya. Kan kita bisa membuat indikator-indikator. Ya. Misalnya kalau di dalam perusahaan itu ada profitabilitas, ya, kemampuan dia menghasilkan laba gitu, pertumbuhan penjualan, pangsa pasar dan kepuasan pelanggan gitu. Ya. Nah, kalau di dalam pendidikan kan ini bisa kita indikatornya kan bisa profitabilitas itu, walaupun kalau misalnya bentuknya yayasan kan itu nirlaba. Bukan nirlaba itu kan bukan berarti nggak boleh ngambil untung. Ya boleh ngambil untung, tapi seluruh untungnya itu, keuntungan itu, profitnya itu dialokasikan untuk pengembangan keseluruhan, enggak ada yang dibagi-bagi. Itu bedanya dengan perusahaan. Maka untuk meningkatkan kinerja organisasi ini, indikatornya bisa itu. Kalau dalam profitabilitas itu misalnya atau pertumbuhan penjualan itu jumlah siswa gitu ya meningkat setiap tahun, itu indikator. Terus pangsa pasar ini kalau di perusahaan, kalau di perguruan tinggi atau di sekolah, pangsa pasar itu mungkin kalau biasanya di satu sekolah atau perguruan tinggi itu yang sekolah itu hanya di sekitar lingkungan kota aja gitu ya, mungkin udah di luar kota atau di kota lain. Nah, itu pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar. Dan yang penting itu adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini kalau di sekolah itu kan, bagaimana siswa itu merasa terlayani, puas dengan pelayanan sekolah, itu semuanya mudah, gitu ya, administrasinya mudah dan seterusnya. Nah, kemudian tujuan manajemen strategik itu bisa dicapai dengan menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif itu apa? Keunggulan kompetitif adalah kemampuan organisasi untuk bersaing dengan organisasi lain di pasar. Sekolah satu dengan sekolah yang lain bersaing. Yang akan dipilih itu yang mana? Yang akan dipilih itu yang punya keunggulan kompetitif. Dulu kita menganggap bahwa sekolah favorit itu adalah sekolah yang yang bisa menghasilkan lulusan yang dianggap luar biasa. Tetapi pola seleksinya, misalnya, pola seleksinya menghasilkan lulusan yang hebat gitu ya, itu keunggulan kompetitif.
Tetapi kita lihat pola seleksinya yang masuk ke situ itu apa namanya, yang unggul di sekolah sebelumnya gitu. Jadi itu kan dipoles-poles sedikit udah jadi gitu. Nah, harusnya mungkin ya sekolah yang disebut sekolah luar paling ya sekolah yang lebih hebat itu, sekolah unggulan itu adalah kita mendidik orang-orang yang anak-anak yang ditolak di sekolah manapun, kita tampung, tetapi begitu keluar, kita proses di sekolah kita, begitu keluar dia jadi lulusan, itu bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang katanya sekolah favorit. Nah, itu yang sekolah luar biasa. Ya, bukan sekolah luar biasa ini ya, itu sekolah yang luar biasa. Gitu. Nah, itu kok keunggulan kompetitif. Ya. Nah, kemudian tujuan yang keempat adalah meningkatkan nilai organisasi. Nilai organisasi dapat diukur dengan berbagai indikator tentunya. Nilai organisasi itu kan ya seberapa besar kenaikan asetnya gitu ya, berhubungan dengan ekonomi gitu. Oke, sementara itu jadi ada beberapa slide lagi. Saya masih punya waktu kira-kira masih panjang waktunya. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu, maka silakan. Baik, Pak Dokter, saya lebih awal, Pak Dokter Muhammad Ali. Ya, maka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menyimak pembahasan dari Bapak cukup menarik sekali nih. Yang mau saya tanyakan, apakah kan kalau strategi manajemen manajemen strategi pendidikan itu kan biasanya kalau ganti menteri katanya kan ganti kebijakan, strategi apa Pak Dokter yang harus kita siapkan ketika nanti perubahan kurikulum yang akan berubah lagi Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Jadi apa sikap kita gitu ya? Iya. Kalau ada perubahan kurikulum gitu. Betul. Muhammad Ali, Kota Bekasi, Pak. Oke, baik, Pak Muhammad Ali. Oke. Nah, itu kan sudah dianggap lumrah, dalam tanda kutip, lumrah. Kalau ganti menteri, kebijakannya ganti. Gitu. Kebijakannya ganti. Jadi kebijakan itu bisa serta-merta gitu ya, kita nggak tahu-tahu tiba-tiba diganti juga. Ya, oke, sebelum kita menjawab mengenai soal kurikulum ya, saya ingat dulu itu ada satu menteri namanya siapa ya, itu Muhammad Nuh kalau nggak salah, Menteri Pendidikan. Muhammad Nuh kalau nggak salah itu. Jadi ketika itu ada kasus siswa yang membunuh kalau nggak salah itu, ya membunuh temannya gitu, ya. Ketika zamannya Muhammad Nuh itu menterinya. Nah, terus dia datang ke anak yang membunuh itu, Nah, Pak Menteri itu nanya sama anak itu, kamu puas nggak membunuh temanmu? Dia bilang puas. Nah, kalau saya melihat anak itu menjawab itu karena dia nggak berpikir. Karena apa? Karena dia tahu kedatangan menteri, pejabat gitu, dia nggak berpikir, pokoknya puas. Karena pertanyaannya itu, kamu puas nak? Ya kamu puas nak? Itu membunuh anak itu. Ya karena penekanan di kata puas, dia akan puas. Gitu. Jawabannya. Tapi kalau misalnya dia menteri ketika itu bilang, kamu menyesal nggak? Kamu menyesal? Dia akan bilang menyesal gitu. Nah, itu pertanyaan mengarahkan. Bapak Ibu tahu nggak? Setelah Pak Menteri itu bertanya dan jawab itu, dapat jawaban dari anak itu, maka diubah sistem belajar ketika itu. Jadi anak-anak itu
belajar itu yang awalnya pulang jam 1 jadi pulang jam 4 dengan ada kegiatan-kegiatan itu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat tuh ketika zaman itu. Jadi kebijakan itu bisa berubah kapan aja gitu. Ya, lihat moodnya menterinya gitu. Ya. Nah, kalau dalam kurikulum itu kan bisa saja terjadi bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Bisa kita siap-siap aja. Karena apa yang kita bisa lakukan? Ada hal yang bisa kita ada hal yang kita bisa kendalikan, ada hal yang tidak bisa kendalikan. Nah, ketika ada perubahan kurikulum, apa yang bisa lakukan? Apa kita mau teriak-teriak gitu? Kita nggak bisa mengendalikan itu, karena itu adalah hak menteri itu gitu ya. Nah, yang kita bisa siapkan adalah bagaimana sikap kita, respon kita terhadap perubahan itu. Gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mendesain respon kita kan terhadap realita yang kita terima gitu. Kan kita nggak bisa datang ke menteri gitu, menteri juga ya belum juga bisa ketemu gitu kan. Ya. Jadi ya karena kurikulum itu kan bukan hal yang yang biasa-biasa, sebenarnya kompleks gitu ya. Ketika kita mengubah kurikulum, kata mendesain kurikulum itu, kita mesti ke depannya mau seperti apa, anak-anak ini mau dibentuknya seperti apa, gitu. Saya kira sikap kita, Pak, soal penggantian ini, kalau misalnya ada penggantian kurikulum nanti ya, ini bergulir nih, mungkin menterinya apa masih Nadiem atau bukan, nanti kita belum tahu ya. Ya kita siapkan aja respon yang terbaik yang bisa kita berikan itu tapi fokusnya adalah bagaimana kita mendidik anak kita dengan lebih baik. Saya kira itu ya, Pak. Tadi saya Muhammad Ali kalau nggak salah. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Saya Ya, lagi, Pak. Saya Ujang, boleh bertanya, Pak? Oke. Ini yang angkat tangan banyak banget nih. Iya. Oke, Pak Ujang dulu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Gini, Dok. Saya memang background-nya itu bukan dari pendidikan karena saya kesehatan masyarakat, tetapi konsentrasinya itu dulu di pendidikan kesehatan, di promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jadi sempat dapat sedikit lah, gitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu adalah pada beberapa tahun yang lalu saya mendapatkan tugas untuk mengembangkan sebuah kurikulum terkait dengan pertolongan pertama di saat bencana. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah pengembangan kurikulum yang saya lakukan itu termasuk dalam manajemen strategi? Kalau iya, itu masuk dalam dalam manajemen strategik, karena memang terkait dengan kelembagaan ya Pak, supaya lembaga kami itu bisa ada yang beda gitu. Nah, kalau memang itu termasuk, hal-hal apa saja yang harus saya elaborasi untuk bisa mengembangkan kurikulum tersebut terkait dengan manajemen strategik. Begitu, Dok, pertanyaan saya. Terima kasih, Dok. Baik, saya langsung jawab dulu ya, Pak Ujang. Pak Ujang, apa yang dilakukan oleh Pak Ujang mendesain kurikulum itu adalah kental banget, itu urusan manajemen strategik. Kenapa? Itu kan bukan urusan hari-hari. Itu bukan urusan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Tetapi kurikulum itu akan membentuk kita. Pasti ketika kita membuat kurikulum, apa yang kita mau apa yang akan terjadi dengan anak kita nanti ketika melaksanakan kurikulum ini kan, itu kan bukan urusan setahun 2 tahun. Itu bisa urusan 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun. Itu strategik banget itu. Dan tadi kan saya bilang, kalau misalnya kita menteri ini dia ambil gong gitu, dia pukul gong, oke, saya pukul gong ini berarti kita sepakat bahwa sistem pendidikan kita udah benar, udah sesuai dengan jalurnya. Dipukul gong, dong gitu kan. Kapan kita bisa tahu hasilnya? Itu bisa 20 tahun lagi, 30 tahun lagi gitu. Maka ketika kita mendesain kurikulum, ini sebetulnya kita sedang ngomongin masa depan anak-anak kita. Itu strategik banget, Pak. Itu, Pak.
Ojek. Ya, terus berarti saya juga tertarik gitu. Kebetulan kan hasil dari pengembangan kurikulum ini saya jadikan artikel, terus bulan ini kebetulan terbit dan teridentifikasi di Scopus, terindeks di Scopus. Apakah bisa nanti saya menjadikan hal ini, jurnal saya itu menjadi modal untuk tesis saya, Pak? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Jadi kualitas tesis itu kan kalau kita bisa menyajikan suatu temuan-temuan baru gitu. Nah, itu kualitasnya luar biasa gitu. Ya walaupun kalau di tingkat S2 itu kan tidak menemukan, kalau di S3 itu udah pasti dia mesti menemukan sesuatu yang baru. Gitu, atau menyangkal teori yang ada gitu kan kalau di S3. Kalau S2 itu kalau sampai bisa itu luar biasa, Pak. Jadi itu sangat bisa sebagai digunakan sebagai topik dari tesis Bapak. Ya. Yang mudah-mudahan sukses, Pak. Terima kasih, Dok. Mohon arahannya lagi nanti, Dok. Terima kasih. Ya, insya Allah. Baik. Waduh, saya bingung pilihnya nih, ada banyak banget yang. Oke, siapa nih? Saya tunjuk aja barangkali ya. Saya tunjuk ya. Tadi bapak-bapak semua, ini ada Ibu Aziza, Bu Nur Aziza. Ini yang ada di depan mata saya. Baik. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Prof. Kebetulan saya Nur Aziza dari Indramayu dan saya pengajar di pendidikan anak usia dini. Nah, kebetulan saya tinggal di daerah kecil, Prof. Dan saya ingin bertanya, strategi manajemen seperti apa yang harus menjadi fondasi kami sebagai instansi kecil gitu, Prof. Untuk bisa mencetak generasi yang berkualitas gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi manajemen apa gitu ya di tempat yang sekecil apa, Bu? Kebetulan kecil instansinya kecilnya tuh gimana ya? Hanya PAUD yang memiliki 2 kelas gitu, Bro. Karena di daerah kami pendidikan anak usia dini itu sangat tidak common gitu, tidak biasa dilakukan gitu, betul. Nggak umum ya. Ya, strategi manajemennya seperti apa? Nah, Ibu akan bisa membuat strategi manajemen itu setelah kita nanti selesaikan beberapa sesi nanti ke depannya. Karena di situ akan ada apa yang kita mesti lakukan ketika kita membuat strategi. Jadi secara umum nanti saya akan melanjutkan kuliah sebentar ini itu mengenai strategi itu. Jadi strategi itu kita mesti melihat yang pertama itu analisis lingkungan sebetulnya. Lingkungan. Jadi kalau misalnya Ibu tanya strategi manajemen seperti apa, ya itu kita menganalisis lingkungan dulu. Termasuk itu masyarakat di situ bagaimana persepsi masyarakat terhadap PAUD. Kan tadi Ibu udah menyatakan bahwa itu kan nggak common gitu ya, di situ tuh nggak biasa gitu dengan itu. Berarti itu kan satu poin strategi apa yang kita mau susun berdasarkan itu. Betul. Jadi kalau sekarang mau dibuat saya menyampaikan itu nggak juga bisa karena kita yang pertama adalah lingkungannya seperti apa. Gitu. Jadi ada step-stepnya nanti yang mungkin setelah ini nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai itu. Ibu ya, agak sabar sedikit. Terima kasih, Baik. Ya, oke. Siapa lagi nih dari tadi udah 2 bapak-bapak, sekarang ibu-ibu lagi. Ini yang di depan saya aja nih. Ibu Munawaroh. Silakan, Bu.
Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, Prof. Terkait dan menanggapi materi yang tadi Prof sampaikan. Jadi saya itu mengajar sekolah inklusi, Prof. Yang dalam satu kelas ini memang ada siswa berkebutuhan khusus yang beragam macamnya, dan di kurikulum Merdeka itu kan kita dituntut untuk membuat modul ajar. Nah, sedangkan kondisi lapangan itu kami ini betul-betul harus jangan sampai lengah dalam pandangan anak-anak itu, siswa itu. Nah, dalam menyusun modul ajar, kami itu bahkan kurang memanage waktunya, karena waktu kita itu habis untuk mengawasi anak-anak. Nah, ketika kita melewati langkah administrasi modul ajar ini, apakah kita itu menyalahi aturan dari pemerintah atau memang kita nggak apa-apa gitu, Prof? Karena sebetulnya lebih efektif ketika kita nggak terlalu mengedepankan administrasi tentang modul ajar seperti itu. Itu aja, Prof. Oke. Ya, ini Terima kasih. baik. Terima kasih, Bu Munawwarah. Mesti ditanyain sama orang didik, orang Diknas nih, dari dinas atau ya, regulasinya seperti apa saya nggak begitu tahu ya, itu seperti apa ya untuk apa namanya, untuk apakah harus apa namanya, harus seperti yang tadi itu yang Ibu Munawwarah sampaikan, menyalahi aturan enggak gitu. Kalau ada banyak nih ya, kalau saya kan di perusahaan ya, kalau nggak ditegur, udah cuek aja jalanin. Yang penting niat kita untuk perbaikan gitu. Nah, setelah ditegur baru diperbaiki. Itu, oh maaf Pak, gitu. Ya maaf Pak. Jadi kita akan perbaiki Pak, udah gitu. Tapi kita udah jalan. Daripada kita mau melakukan sesuatu yang kita anggap baik, kita takut salah, akhirnya kita nggak melakukan sesuatu. Padahal kadang-kadang kan kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu. Mood-nya kan belum tentu ada mood yang bagus lagi gitu. Menurut saya lakukan aja, nanti ditegur baru diperbaiki gitu. Tapi ya asalnya memang niatnya untuk lebih baik gitu. Oke, Bapak Ibu, ini yang angkat tangan banyak banget, jadi saya mau lanjutin dulu materinya. Ya mohon izin ya, nanti kita diskusi lagi. Ini di chat juga banyak nih, saya belum baca selanjutnya. Oke, nah saya akan melanjutkan, saya akan share screen lagi. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai tujuan manajemen strategik. Nah, kemudian kita lihat apa sih manfaat manajemen strategik itu? Kenapa kita harus melakukan melaksanakan manajemen strategik ini? Emang apa sih manfaatnya gitu? Apa nggak nyusahin kita aja gitu? Ya. Nah, yang pertama manfaat dari manajemen strategik itu adalah itu bisa membantu organisasi untuk fokus pada tujuannya. Membantu organisasi untuk fokus pada tujuannya. Oke, maaf suara saya masih jelas nggak ya? Saya kayaknya ada gangguan sedikit. Masih Pak, masih jelas. Jelas Pak Dokter. Oke, baik. Jelas Pak Dok. Baik, terima kasih. Jelas Dok. Ya, baik, terima kasih. Manfaat yang pertama adalah bisa membantu organisasi untuk fokus pada tujuannya. Kan tujuan itu kan mesti difokusin ya supaya benar-benar nyampe ke tujuan itu. Nah, manajemen strategik ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi tujuannya. Jadi tujuan itu teridentifikasi dengan jelas, terdefinisi dengan jelas, teridentifikasi dengan jelas.
sehingga kita bisa mengembangkan strategi yang cocok gitu untuk sesuai dengan tujuannya. Nah, itu manfaat dari yang pertama dari manajemen strategi. Kemudian yang kedua itu untuk membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Ini membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Mengambil keputusan itu kan ada tahapan sebetulnya, ada tahapannya. Ya. Dalam pengambilan keputusan itu kan ada tahapan, misalnya sebelum bisa memutuskan kan kita harus mengumpulkan informasi dulu. Informasi yang kita kumpulin kemudian dianalisis dulu. Gitu. Ya. Kemudian dibuat alternatif-alternatif. Nah, baru diputuskan mana yang mau dijalankan. Nah, ini adalah pekerjaan manajemen strategi. Nah, sehingga kalau kita melaksanakan prinsip-prinsip manajemen strategik ini, maka keputusan yang kita buat itu akan lebih kena pada sasarannya gitu. Nah, itu manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, manfaat dari manajemen strategik adalah membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Beradaptasi dengan perubahan. Manajemen strategik membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan menanggapi perubahan di lingkungannya. Menanggapi perubahan di lingkungannya. Nah, ini saya teringat saya teringat ketika 2019 2020 ketika apa tuh? Ketika kita ada COVID-19. Itu kan terjadi kan 2019 akhir. Ya, 2019 akhir dan awal 2020 gitu kan. Dan masuk ke Indonesia itu enggak awal-awal banget 2020, tetapi ya kira-kira bulan apa ya itu. Nah, pada saat itu semua organisasi, semua perusahaan itu dia sudah membuat rencana untuk tahun 2020. 2021, 2022 mungkin udah juga dibuat rencananya. Nah, apa yang terjadi ketika COVID itu merebak? Maka rencana yang sudah dibuat itu banyak yang kacau balau gitu rencana itu. Rencana itu banyak yang kacau balau. Kita udah bikin rencana, ternyata ada perubahan situasi, perubahan lingkungan. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan lingkungan. Bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan itu? Ada perusahaan kan akhirnya kita lihat ketika itu ada perusahaan yang survive, ya, karena dia bisa merespon lebih cepat terhadap perubahan yang sporadis itu yang tiba-tiba. Ada yang anteng-anteng aja, dia nggak merespon dengan cepat, maka ada banyak waktu itu kan karyawan dikeluarin, perusahaannya tutup, gitu, karyawan dikurangi gitu. Itu adalah ekses dari bagaimana kalau manajemen strategik itu tidak digunakan gitu. Manajemen strategik itu tidak dimanfaatkan gitu. Ya, jadi itu bisa membuat kita itu pontang-panting gitu ya terhadap perubahan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi dan komitmen dari karyawan. Nah, manajemen strategik membantu organisasi untuk menciptakan visi dan misi yang jelas. Diperjelas visi misinya sehingga karyawan itu paham kita mau ngapain nih. Karena organisasi itu kan seperti satu kapal. Organisasi itu seperti satu perahu yang berlayar. Ya, yang kita mau kemana itu tujuannya udah jelas. Nah, si karyawan itu akan ikut kapal kita. Dia akan tenang anteng di situ. Dia akan tetap termotivasi di situ karena dia tahu tujuannya apa. Tujuannya mau kemana.
Nah, karyawan yang masuk ke kapal itu, kemudian dia nggak tahu tujuannya, itu yang suka bikin rese, itu kan kayak gitu ya, bikin apa namanya, bikin ya kita anggap dalam tanda kutip masalah gitu. Karena dia nggak tahu tujuannya, gitu. Dia nggak termotivasi, nggak ada kita bisa dapat komitmen darinya gitu. Karena tujuannya nggak jelas. Manajemen strategik ini bisa membantu organisasi menciptakan visi yang clear, ya, visi misi yang clear, yang jelas. Gitu. Nah, itu kemudian ini komponen-komponen manajemen strategik yang penting, ya, komponen penting dari manajemen strategik. Yang pertama adalah, ini visi misi yang pertama. Ya, kita tahulah visi itu apa, misi itu apa ya. Jadi komponen yang penting yang dalam manajemen strategik adalah visi misi. Karena kalau kita membuat rencana, kalau kita membuat planning, kita membuat rencana pengawasan itu juga referensinya adalah kepada visi dan misinya. Gitu. Kalau visi itu kan apa yang kita mau capai di masa depan. Ya. Kalau misi itu gimana cara kita mencapainya gitu. Apa yang kita mau lakuin untuk mencapainya. Nah, kemudian yang kedua, komponen yang penting dari manajemen strategik itu adalah nilai-nilai. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang memandu perilaku organisasi. Nah, itu penting. Kemudian yang selanjutnya ada sumber daya. Sumber daya itu aset yang dimiliki organisasi, seperti modal, manusia, dan teknologi. Nah, kita cuma ini dalam hal sumber daya, kita sering berpikir bahwa sumber daya itu adalah sesuatu yang kita miliki saja. Gitu. Dan sini kan dalam pernyataan ini yang dimiliki organisasi. Tetapi sebetulnya sumber daya itu bisa saja kita tidak miliki. Ya, seperti yang kita miliki kan modal, manusia, orang-orang yang ada di situ, ya, teknologi yang kita punya. Tetapi ada sumber daya yang tidak kita miliki, tapi kita butuhkan, tetapi kita bisa akses gitu. Tapi kita tidak miliki kan, gitu. Jadi kita dalam menjalankan organisasi kan kita betul butuh sumber daya yang kita miliki, dan ada sumber daya yang tidak kita miliki, tetapi kita bisa akses. Nah, itu sering kita lupakan. Gitu. Nah, kemudian keunggulan kompetitif yang tadi juga sudah disampaikan mengenai keunggulan kompetitif, kemampuan organisasi untuk bersaing dengan organisasi lain di pasar. Gitu. Apa sih keunggulan kita? Kalau misalnya ada kita mau buka warung soto, di satu gang itu ada 3 warung soto, kita mau buka warung soto karena itu yang kita cuma bisa bikin soto itu. Jadi apa sih bedanya antara ketiga warung soto itu dengan warung soto yang kita mau buka? Ya, itu kan analisis lingkungan, kita lihat dulu. Oh, di sana di A, B, C, semuanya dagingnya disuir-suir. Oh, berarti warung soto yang kita buka itu mesti dagingnya tuh daging ayam filet itu ya dipotong-potong dan gede-gede, segede-gede jempol gitu. Nah, itu keunggulan kompetitif. Gitu. Ya. Begitupun dengan sekolah kita, entah itu PAUD, SD dan seterusnya, apa keunggulan kompetitifnya? Nah, ini komponen manajemen strategik. Oke, ya, bentar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan. Ya, lingkungan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Nah, sebetulnya di dalam lingkungan ini kan ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal, dan masing-masing itu adalah termasuk komponen penting. Dan yang seringkali menjadi perhatian adalah lingkungan eksternal. Kenapa? Karena lingkungan eksternal ini bisa cepat berubah, seperti tadi yang disampaikan, ganti menteri, ganti kebijakan, itu lingkungan eksternal. Kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan sosial,
lalu perkembangan teknologi. Nah, ini yang sulit diantisipasi juga perkembangan teknologi kan begitu cepatnya gitu. Ya, teknologi pendidikan kan. Jadi kita nih sekarang ini belajar pakai Zoom ini dulu kan nggak dikenal, tapi setelah COVID itu maka Zoom ini jadi terkenal gitu kan ya. Belajar tatap muka lewat video seperti ini juga itu kan karena kita dipaksa ketika itu. Nah, itu lingkungan eksternal yang mempengaruhi kebijakan dalam hal pendidikan. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan ada 3 slide lagi. Saya lanjutin aja dulu. Nah, ini ke strategic management proses, ya. Strategic management proses. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini, ini adalah satu proses di dalam manajemen strategik. Ini adalah proses yang dasar di dalam manajemen strategik. Nah, kemudian dari sini banyak dikembangkan. Proses ini diperluas. Nah, yang pertama Bapak Ibu lihat, ini ada environmental scanning. Jadi kita mengecek lingkungan. Jadi sebelum kita membuat strategi, memformulasikan strategi, merumuskan strategi, itu kita buat dulu kita melakukan scanning lingkungan dulu. Kita periksa, kita lihat lingkungan itu seperti apa gitu kan. Nah, baru dibuatkan strateginya. Nah, setelah strategi itu diformulasikan, kemudian bagaimana mengimplementasikannya? Strategi itu diimplementasikan. Strategi itu diimplementasikan, kemudian dievaluasi, dikontrol, dikendalikan. Nah, ini memberikan feedback kepada implementasi strategi, memberikan feedback kepada bagaimana kita ketika memformulasikan strategi dan memberikan feedback kepada lingkungan. Ini adalah basic elemen dari proses strategic management. Nah, dari gambar ini kita sudah dapat gambaran kan sebetulnya bahwa oh ini manajemen strategik ya kayak gitu. Manajemen strategik itu kayak gitu. Nah, kalau mau lebih luas lagi, maka kalau ini dikembangkan lagi, maka akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu lihat, yang pertama ini tetap ini adalah environmental scanning. Ya, di sini ada pemeriksaan lingkungan. Jadi kita mengecek lingkungan, kita menganalisis lingkungan, ya. Kita menggathering informasi di sini. Ya, informasi segala macam ini kita dapetin dulu di sini. Ini adalah proses pertama dari strategic management. Ya. Jadi karena kita pendidikan kan kita akan yang berhubungan dengan pendidikan di sini. Ya. Nah, lingkungan atau environment itu ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, ini yang kita perlu analisis. Ya. Jadi lingkungan eksternal itu termasuk apa? Termasuk cuaca, resources gitu ya, termasuk yang natural ya, sumber daya alam berpengaruh nggak pada organisasi kita? Sumber daya alam berpengaruh nggak terhadap sekolah kita? Gitu. Kemudian climate itu cuaca. Kalau kita mau bikin program misalnya, program yang dibuat di daerah yang lebih banyak musim panasnya, hujannya sedikit, mungkin programnya akan berbeda dengan program pada daerah yang lebih banyak hujannya dibandingkan panasnya gitu kan, itu akan berbeda mungkin. Ya, ini natural environment-nya. Ya, ini lingkungan eksternal. Itu kan nggak bisa kita ubah. Cuaca itu kan kita nggak bisa kendaliin. Yang kita bisa kendaliin apa?
respon terhadap cuaca itu. Kemudian ada lingkungan sosial, ya. Kemudian ada lingkungan tugas, ya. Ada industrial analysis, gimana pelanggannya segala macam. Apa namanya? Kondisi masyarakatnya seperti apa gitu. Nah, lingkungan itu ada lingkungan internal, ya internal. Ya. Misalnya ini ada bagaimana apa namanya rantai komandonya seperti apa, rantai komandonya, struktur organisasi yang kita gunakan seperti apa gitu. Itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana strategiknya. Kultur misalnya ya, budaya, misalnya dari nilai, dari belief, keyakinan, itu ada berbeda. Ya, udah berbeda. Terus expectation-nya, harapan-harapan masyarakat, sistem nilai yang dianut gitu di dalam satu wilayah. Ini masih dalam apa namanya lingkungan kan. Ya. Kemudian resources-nya ada asetnya, skill, kemampuan yang ada di situ seperti apa skillnya, kompetensinya, knowledge, pengetahuan yang kita miliki di dalam organisasi itu seperti apa. Nah, dalam proses manajemen strategik ini yang pertama kita analisis. Jadi lingkungan eksternal dan lingkungan internal untuk membuat strategi. Nah, itu yang pertama. Nah, baru kita ke strategic formulation. Nah, jadi kita membuat atau mendevelop ini long range plans. Jadi rencana jangka panjang. Udah nggak ngomongin lagi jangka pendek yang setahun gitu, enggak. Dalam formulasi strategi ini kita ngomongnya udah mungkin 5-10 tahun paling enggak gitu. Ya. Dimulai apa? Dari misi organisasi, dari visi, reason for existence. Jadi apa namanya alasan kita nih untuk organisasi itu berjalan. Organisasi itu ada, sekolah itu ada. Itu apa sih alasannya? Apa alasan besarnya? Apa tujuan besarnya dari sekolah yang kita dirikan itu misalnya? Kemudian objektif. Apa hasil yang kita mau dapat? Ya. Terus kapan? Gitu. Terus strateginya seperti apa untuk mencapai objektif itu? Strateginya seperti apa? Bikin rencananya seperti apa? Misi yang kita mau, yang kita buat apa? Gitu. Kemudian kebijakannya, polisinya seperti apa? Nah, setelah strategi ini diformulasikan, disusun, maka kemudian baru diimplementasi. Gitu. Putting strategy into action. Jadi kita apa namanya kita implementasiin strategi itu, dibuat programnya, taktiknya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, ditentukan budgetnya, anggarannya. Nah, itu termasuk implementasi. Kemudian ditentukan prosedurnya mau sekuensial atau step by step atau apa, seperti apa. Di budget ini cost-nya seperti apa, programnya seperti apa. Gitu kan kita biasa di sekolah kan bikin anggaran apa namanya anggaran belanja gitu ya, anggaran apa tuh? Anggaran belanja sekolah gitu, anggaran penerimaan dan belanja gitu ya. Nah, ini implementasi. Nah, setelah itu baru yang terakhir adalah evaluasi dan kontrol. Ya, ini monitoring. Ada yang sifatnya monitoring, ada yang sifatnya ini sebutnya monitoring performance, ya. Monitoring performance. Jadi performance yang dia apa sih sesuai nggak apa yang direncanain, ya, apa yang direncanakan dengan implementasinya. Nah, ini diukur di sini. Nah, hasil evaluasi ini memberikan feedback kepada setiap bagian yang tadi disebutkan, memberikan feedback sih. Nah, ini adalah lingkungan yang tadi disebutin, ada internal, ya, ini udah disebutin sebetulnya ya.
ada yang lingkungan tugas, ada stakeholder, ada supplier kalau di perusahaan itu, ada pemasok gitu ya. Ada employees, itu labor, itu employees itu karyawan, dan seterusnya. Ada apa nih, kompetitor gitu ya, pesaing kita. Dan ini adalah apa namanya, lingkungan industri atau task environment. Nah, ada lingkungan sosial yang paling luar ini, ada apa namanya, kekuatan ekonomi gitu, kekuatan teknologi gitu ya, ada political, legal, hukum gitu, politik, ada sosiokultural dan seterusnya. Nah, ini ada lingkungan. Jadi ada natural physical environment, ada physical resources, ada climate, ini termasuk cuaca di luar itu ya, iklim itu, termasuk ada wildlife gitu, apa sih yang ada di sekitar itu, yang hidup di situ, siapa apa namanya, ada apa gitu di alam situ ya, di tempat organisasi kita berdiri. Nah, Bapak Ibu yang saya yakin masih semangat ya, itu materi hari ini. Ya, materi hari ini nanti saya akan share ini melalui admin dalam bentuk PDF ya, nanti saya akan share dan mungkin didistribusikan oleh admin. Saya kira itu. Masih ada waktu, Pak. 15 menit. 15 menit lagi ya. Nah, oke. Oke, Pak Muflihun masih ya. Ada mungkin ya 1-2 pertanyaan deh ya. Ini masih banyak nih yang pakai yang Hand. Oke. Stop, siapa yang mau langsung aja open mic? 2 orang aja maksimal ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak Dokter. Halo, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mangga Pak, siapa? Halo, Pak, saya Sudarso. Iya, mangga Pak Sudarso. Bisa dengarkan, Pak? Maaf, Pak. Begini, Pak, bisa. sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Sudarso SPD dari Padang Sidimpuan. Ya. Saya pekerjaannya kan Pak trainer tari. Nah, sering ke sekolah-sekolah. Kebetulan kemarin saya di sekolah swasta. Nah, saya lihat kemajuan di sekolah swasta itu lebih hebat daripada di negeri. Nah, ini manajemen strategi apa sih Pak yang diterapkan sehingga kok lebih matang sekolah swasta ini dari sekolah negeri? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini fenomena umum ya. Fenomena umum Pak Sudarso. Jadi apa namanya? Ini ada dulu kan ada dikotomi antara negeri dan swasta. Negeri dan swasta. Kalau di luar negeri itu yang maju itu justru sekolah-sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri. Nah, ini perbedaannya adalah pada apa namanya? The value for money. Bagaimana kita memandang nilai uang. Kok soal keuang? Jadi begini, penjelasannya itu adalah ini apa yang dimaksud dengan value for money? Value for money itu adalah persepsi kita terhadap uang. Kalau di sekolah swasta, dia tahu bagaimana caranya, bagaimana susahnya nyari duit. Tapi di sekolah negeri itu kan mungkin ada apa namanya, ada subsidi, ada bantuan dan seterusnya gitu. Tapi kalau sekolah swasta itu betul-betul dia mencari uang sendiri. Jadi perihnya nyari uang dia tahu, maka uang itu perlu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan sekolahnya. Nah, dulu kan pernah ada mungkin ya, saya nggak tahu ya,
ketika tahun berapa itu 2007 atau berapa itu ada MBS, manajemen berbasis sekolah. Ya, masih ingat nggak Bapak? Atau mungkin Masih Pak, masih ingat masih ya. Pak. Oke, ada manajemen berbasis sekolah kan. Manajemen berbasis sekolah itu hasil dari orang-orang yang kita dikirimkan ke belajar ke Amerika, kemana-mana gitu, ya, sehingga muncullah manajemen berbasis sekolah. Artinya sekolah punya manajemen sendiri, punya ini sendiri gitu kan. Nah, kalau di Amerika itu di luar sana itu mereka itu justru sekolah-sekolah swasta yang lebih maju karena betul-betul dilakukan secara profesional, Nah, mereka mau memisahkan diri dari dari pemerintah itu, artinya dalam pengelolaan itu, tujuannya adalah untuk memperbaiki manajemennya sehingga dia bisa yang tadi itu competitiveness itu dia betul-betul perhatikan. Nah, kalau kemudian konsep itu dibawa ke sini, muncullah itu MBS, manajemen berbasis sekolah. Di dalam MBS itu ada orang yang mencurigai dalam tanda kutip bahwa itu pemerintah ingin melepaskan gitu sedikit-sedikit mengenai ketergantungan sekolah-sekolah itu terhadap pemerintah. Nah, sayangnya bahwa konsep ini saya nggak tahu ya, sekarang saya masih berjalan atau enggak konsep itu. Tetapi saya pernah meneliti itu sekitar tahun 2006-2007 dari beberapa SMA, ya, dan ternyata efektivitasnya ketika saya teliti itu masih belum memadai gitu. Nah, jadi itu Pak. Jadi kalau di swasta lebih maju karena dia tahu gimana susahnya cari uang sehingga dia betul-betul uang itu digunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitasnya. Lalu di pemerintah apa nggak begitu? Nggak juga sebetulnya. Ya. Tetapi kita lihat kan kalau di swasta itu memang sekarang ini justru di perguruan tinggi contohnya Pak, seperti perguruan tinggi dulu ada namanya Kopertis, koordinator perguruan tinggi swasta. Artinya apa? Ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta itu diurus oleh Kopertis. Perguruan tinggi itu diurus oleh Dikti, gitu. Ada dikotomi kan? Gitu. Tapi sekarang udah berubah. Kopertis itu udah nggak ada, dihapus. Sekarang namanya L2 Dikti. L2 Dikti, ya. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Jadi perguruan tinggi swasta negeri kumpulnya di situ diaturnya di L2 Dikti. Artinya apa? Udah nggak ada dikotomi lagi antara negeri dan swasta. Karena faktanya pada hari ini bukan ada banyak perguruan tinggi negeri yang dikalahkan secara kualitas dari publikasinya, dari segala sesuatunya itu oleh perguruan tinggi swasta. Nah, maka itu munculkan itu kebanggaan dari anak-anak didik kita yang sekolah di swasta gitu. Jangan cuma maunya ke negeri, tapi nggak semua negeri juga baik. Ya, nggak semua. Nah, saya pernah punya pengalaman, Pak, karena saya kan di swasta ya. Saya menyeleksi, saya mau minta orang dari teknik mesin, lulusan teknik mesin atau industri yang masuk, saya minta tuh S1. Dan lamaran itu dipublikasikannya di kayak JobsDB itu. Jadi pakai internet gitu. Wah, yang masuk banyak banget. Akhirnya kita pilih dan ada yang dari perguruan tinggi negeri, ada yang dari perguruan tinggi swasta. Ya, S1 mesin atau teknik industri ketika itu. Nah, ketika diseleksi ada satu lamaran itu yang cuma D3 dia dari Jogja.
D3. Ya, kita tes semuanya, kita interview segala macam. Nah, orang yang dari D3 swasta itu dari perguruan tinggi swasta D3, dia yang diterima. Artinya apa? Dia sudah bisa mengalahkan S1 dari perguruan tinggi negeri. Itu ada dari banyak lah, saya nggak sebutin ya, yang akhirnya nggak diterima gitu. Ya, perguruan tinggi dari perguruan tinggi negeri. Jadi nggak ada persoalan sebetulnya antara negeri dan swasta. Gitu, Pak. Oke, satu orang lagi. Sylvester Nusa, Pak, dari Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Tadi Pak Sylvester dulu. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan tadi. Saya masih mengingat ada tujuan strategi manajemen yang kedua tadi. Itu berkaitan dengan perlunya menyiapkan indikator-indikator dan value yang dibutuhkan dalam sebuah manajemen organisasi. Yang penjelasan kemudiannya ternyata bagus tadi adalah rangkaian proses dari manajemen itu. Dan itu kalau dilakukan, saya yakin tujuan organisasi akan tercapai. Pertanyaan saya, Pak, dalam banyak kasus itu misalnya orang mendirikan usaha kecil, menengah, atau apapun, terkadang dalam perjalanan itu kok lebih banyak tidak berkembang, malah merugi atau bangkrut. Bahkan dalam proses pendirian organisasi itu biasanya pada momen pertama adalah orang itu sepakat dengan nilai-nilai yang harus dijunjung ketika organisasi itu berjalan, mengembangkan visi dan misi. Tetapi dalam perjalanan juga kita melihat juga organisasi itu menjadi bermasalah ketika banyak SDM yang di dalam itu tidak mengandalkan nilai, tetapi sudah mulai mengandalkan tujuan pribadi masing-masing. Pertanyaan saya begini, Pak. Apa yang harus kita lakukan supaya manajemen organisasi tadi, misalnya dalam usaha kecil atau usaha menengah, itu tetap pada rel supaya tujuan besar itu tercapai. Misalnya kalau kita usaha kecil, misalnya produk mebel misalnya, pada akhirnya branding mebel itu diterima di pasaran, baik secara kualitas maupun dan lain-lain itu bisa dipercaya. Apa yang harus kita lakukan supaya, karena fakta di masyarakat itu memang banyak yang tidak bisa berkembang. Terima kasih, Pak. Baik. Faktornya ada banyak banget ya, Pak ya. Jadi tadi kan disampaikan kalau perusahaan apa sih yang menyebabkan perusahaan itu kemudian bangkrut, itu yang itu. Kalau kita mengacu referensi kita kepada teori-teori awal mengenai manajemen strategik yang tadi disampaikan ya. Yang pertama kita harus melakukan banyak analisis dulu. Analisis. Yang dianalisis apa? Ada yang kita analisis adalah lingkungan internal dulu. Lingkungan internal. Lingkungan internal itu apa sih? Di dalam perusahaan atau usaha kecil atau besar itu sebetulnya sama, cuma beda skala doang gitu kan ya. Jadi kalau kita analisis ya manajemennya efektif enggak? Manajemennya dalam hal ini analisis. Tadi kan analisis lingkungan internal. Nah, soal keuangannya bagus enggak gitu kan. Ya, soal manajemen nggak efektif itu misalnya soal kepemimpinannya, pengambilan keputusannya seperti apa, ada nggak perencanaan strategisnya gitu. Kemudian masalah keuangan, bangkrut itu kan bisa jadi salah satunya bisa karena keuangan gitu ya. Atau yang paling banyak terjadi adalah ketidakmampuan atau
ketidakpekaan perusahaan itu untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan. Baik perubahan-perubahan yang terjadi di internal maupun di eksternal. Kemudian apakah produknya, produknya kompetitif? Mebel itu cukup kompetitif. Dari mulai modelnya, dari mulai bahannya, gitu kan? Apakah kompetitif atau jasanya, after sales-nya ketika itu kita selesai jual ada komplain, menanganinya seperti apa, itu ada banyak banget Pak faktornya. Ya, faktornya ada banyak banget. Itu baru faktor internal. Ya, mungkin belum lagi faktor operasionalnya di dalam internal itu. Kalau eksternal kan kita udah tahu ada kondisi ekonomi, daya beli masyarakat misalnya gitu kan. Itu ada inflasi, resesi, ada kalau misalnya berhubungan dengan currency itu nilai tukar dolarnya seperti apa gitu kan. Itu ada banyak banget faktor. Kemudian persaingan, perubahan peraturan, soal alam yang tadi kan, alam. Nah, ini mestinya seru nih belajar apa namanya? Manajemen strategik ini seru banget itu sebetulnya. Saya kira itu Pak. Ya, ada banyak faktornya. Ya, mungkin nanti kita akan bisa lanjut di diskusi-diskusi berikutnya ya Pak Sylvester. Saya kira itu 5 menit lagi selesai dan saya sudah cukup kering tenggorokannya. Maka silakan Pak. Ya Pak. Bisa apa ya? Pak Muflihun, maka silakan Pak. Ya Pak. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, mohon izin untuk bertanya. Oh, masih ada satu lagi nih, Wakan. Ya, Ya, boleh. boleh. Silakan. Ini terakhirnya ya. Ya, dari penjelasan yang tadi telah saya simak dari awal sampai akhir mengenai strategi manajemen, di mana hasil yang harus dicapai dari strategi manajemen itu yaitu mencapai tujuan jangka panjang dengan tujuan dan manfaat yang sudah dijabarkan. Jadi dari penjelasan ini dapat saya ambil benang merah, manajemen dan strategi manajemen itu haruslah bersifat terbuka. Nah, bagaimana Pak dalam suatu organisasi atau dari lingkup organisasi, contoh seperti saya yang berada pada lingkungan sekolah seperti SMA, melihat bahwa dalam manajemen itu kelihatannya bersifat tertutup, apalagi berbicara tentang masalah anggaran-anggaran atau dana-dana. Walaupun dalam proses penyusunan itu terbuka, tapi dalam pelaksanaannya tertutup. Itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Wayatna dari Papua Barat Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ini terakhir ya teman-teman. Oke, soal manajemen yang terbuka atau tertutup. Waktu perencanaan terbuka, tapi pelaksanaannya tertutup. Nah, kita kan mengenal ada istilah transparansi, ya ada akuntabilitas. Ya di dalam manajemen kan ada seperti itu ya istilah-istilah itu. Dalam pemerintahan juga sama. Ada transparansi, ada akuntabilitas. Nah, jadi kalau manajemen terbuka itu kan memungkinkan semua orang, semua stakeholder di situ, karyawan, termasuk bisa mengakses informasi tentang perusahaannya, tentang organisasinya gitu. Nah, tetapi nggak bisa dipungkiri juga ada manajemen yang memang masih tertutup gitu. Jadi nggak mau semuanya terbuka gitu, semua tahu gitu. Nah, itu kan kebijakan manajemen aja. Seperti apa manajemennya? Jadi ada yang betul-betul transparan, ada yang betul-betul akuntabilitasnya dijaga gitu. Ya, saya kira itu tergantung kepada policy perusahaannya masing-masing. Gitu, Bu. Jadi kalau kan kita juga nggak bisa menuntut kalau yang menentukan itu kan si pemilik perusahaannya misalnya atau si pemilik stakeholder shareholdernya kalau di perusahaan gitu. Dan kita nggak bisa juga memaksakan gitu.
Tetapi memang pada faktanya itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, ya kita bisa beradaptasi aja seperti apa gitu. Saya kira itu, Bu. Jadi kalau perusahaan yang memang menjunjung tinggi akuntabilitas dia akan terbuka, kalau yang menjunjung tinggi juga transparansi dia akan terbuka, dan itu nggak ada persoalan buat mereka ya yang menganut ingin terbuka semuanya gitu, karena kan memang nggak ada yang disembunyikan misalnya. Ya, tapi kan juga bukannya mau suudzon, wah kalau tertutup berarti ada hal yang penyimpangan gitu, belum tentu juga gitu. Ya, ada satu perusahaan soal gaji itu tertutup, nggak diinformasiin. Karena apa? Kalau di perusahaan itu kan kalau gaji dibuka semuanya bahwa si A gajinya ini naiknya sekian, wah itu akan rame terus. Gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin karena kebijakan perusahaan, karena kebijakan organisasi ini bisa diketahui umum, bisa diketahui oleh semuanya, ada yang ya kita keep gitu. Untuk supaya perusahaan ini bisa berjalan dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman gitu. Ya biasanya tuh soal gaji tuh. Soal gaji itu biasanya tertutup ya, kalau di perusahaan tuh nggak dibuka ini gitu. supaya nggak rame-rame gitu. Saya kira itu, Pak Erna, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya teman-teman, kita akan ketemu lagi nanti insya Allah di dalam diskusi yang akan datang, barangkali dalam perkuliahan kita yang akan datang. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya kurang bisa diterima atau kurang bisa dipahami, ya insya Allah saya akan usahakan lebih baik lagi. Jelas dok, jelas. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Pak, materi di-share ya Pak. Ya, nanti Terima kita kasih dok, share. barakallah. Terima kasih Pak, makasih banyak. Terima kasih Pak. Ilmunya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima ya. Jazakallah Prof. Terima kasih Pak Nof. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Dokter atas penyampaian materinya. Terima kasih Pak. Profesor. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk materi. Nanti akan kami share juga dari Pak Dokter Pak ya. Kemudian untuk bagi yang belum absen silahkan masih bisa absen Bapak Ibu ya, dan perhatikan untuk absen bisa mengisi nama lengkapnya saja Bapak Ibu ya, tidak perlu memakai gelar. Baik, untuk perkuliahan malam hari ini mungkin dicukupkan karena waktu juga sudah mulai malam ya. Di sini tadi ada yang komen di Zoom chat ya, ada yang sudah jam 10 gitu ya. Baik, untuk pertemuan malam hari ini dicukupkan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas dan juga selamat yang mau beristirahat Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Muklihun. Wassalamualaikum Terima kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Muklihun. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Muklihun.